What up, Box Out is back. Setelah, mohon maaf nih, absen sebulan. Gue sibuk dengan segala macam kerjaan terkait back endnya Box to Box. Tapi akhirnya ada waktu untuk kembali ya. Gak ada hubungannya kok sama pemilu. Anyway, kalau ada yang lupa, gue Raditya Alif. Dan kali ini ditemani oleh cast Box Out OG gue, Paul. Pida apa, what's up, man? What's up, man? Kalau lo aja sebulan minta maaf, gue harus minta maaf berapa kali nih? Ya kan kalau Anda, itu kan kalau pagi-pagi kan sibuk selalu kan. Good to be back. Good to be back. Ini ada satu detail ya, mungkin nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, tapi sang Paul tuh pakai anting. Kan jelasin. Ini sebenarnya udah lama, men. Sejak SMA gue udah ditindik. Lo gak pernah lihat ya? Tapi gue gak pernah lo make selama ini. Karena selama ini gue belum nemu anting gue. Baru minggu lalu beres rumah kayak, wah ada anting nih pakai. Aduh sakit juga ternyata. Lo selama lagi panas-panasnya musim pemilu sebagai anchor berita di pagi-pagi tuh semakin sibuk gak? Like did you have to go places and all that gitu, man? No, but you know what? I'm glad it's over. Karena gue banyak kerjaan off air yang tertunda. Karena IO dan promoter dan yang bikin event rada kayak wah kita tunda dulu deh event, tunggu dulu. And I'm glad it's over juga karena kalau ngomongin olahraga seru gitu kalau kita banter, kalau kita ngomong komen-komenan di IG. Tapi pas sudah masuk ke pemilu dan kampanye kurang enak gitu kayak moodnya, suasananya. Dan I'm glad semoga udah reda dan sekarang kita bisa lanjut dengan back to business. Gue tuh sebenarnya nggak pingin satu putaran ya, tapi emang kalau buat urusan bisnis yang praktis ya, emang sebenarnya Lo maunya 2 putaran, playoff gitu ibaratnya. Oh iya, for sure. Game 7 kalau perlu. Game 7. Pokoknya kita lihat Prabowo, Anies siapa tuh 4-3 gitu lah Dian. Wah gila. Cuma emang sebenarnya buat kebutuhan yang lagi gua kerjain, emang hate it or love it, meren-meren tuh banyak yang kayak tunggu deh sampai pemilu kelar dulu baru mau keluarin. Sangat disayangkan. Tapi sweep ya berarti mudah-mudahan. By the way, kalau menurut lo kan selamat buat Bapak Prabowo sama Gibran. Menurut lo Prabowo sama Gibran tuh in NBA terms tuh siapa? Wow, in NBA terms. Berarti yang saat ini nih. Iya, tidak harus 2 pemain yang udah bareng. Like kombinasinya bebas. Tiba-tiba tuh gue kepikiran sesuatu di kepala gue, tapi kalau menurut lo? Wow, susah banget sih. Tapi mungkin saat ini yang posisinya sekarang nih ya. Yeah. Yang paling mendekati wah gue kepikiran satu tapi ya kurang cocok. Ini kita asumsi mereka menang ya. Boleh. Asumsi mereka menang ya mungkin Denver Nuggets kali ya. Oh, tim ya. Denver Nuggets dengan tandemnya Jokic Murray. Oh, jadi Jokic Murray kayak ibaratnya udah MVP, getting close tapi nggak pernah, terus akhirnya bisa. Tapi ya kalau tanpa Jamal Murray juga mungkin nggak akan dapat. Oh, jadi Prabowo tuh MVP ya, most valuable paslon berarti. Gak tau sih, ini butuh lebih banyak waktu soalnya pasti kalau mikir-mikir lebih lama lagi kayak ke masa lalu bisa kepikiran. Gue tuh lebih baik lu siapa? Iya, gue tuh kepikiran ya Prabowo ini adalah Chris Paul. Iya, dia sekian lama ingin walaupun Chris Paul belum dapat cincin ya. Gue mikirnya udah juara. Tapi let's just say di sebuah masa depan yang hypothetical, Chris Paul akhirnya dapat cincin. Setelah usaha sekian lama nih, ya dengan menggunakan berbagai macam cara, sebuah hal yang sangat Chris Paul. Nah ini gue bayangin nih soalnya Chris Paul tuh jadi juara setelah bergabung ke sebuah tim LeBron, di mana LeBron itu akhirnya main dengan Bronny Junior. Nah, Bronny itu adalah Gibran. Nah, itu pilihan gue. Itu banyak faktor ya, permainan umur juga. Atau enggak kalau Celtics juara, mereka bisa jadi Jason dan Jalen ya. Nah, bisa. Beberapa kali udah hampir menang dan akhirnya bisa. Nah, ini karena kebetulan nama LeBron udah kesebut nih. Ini ada satu rumor yang gue cukup ketawa sih ya. Jadi gue kemarin tuh kira-kira kayak 2 hari sebelum podcastnya naik tuh ada berita soal ternyata Golden State Warriors itu sempet nanya ke Lakers nih, kita bisa dapetin LeBron nggak tahu nih maharnya apa ya. Katanya Lakers langsung dimentalin ya. Cuman menurut lo itu tuh setidak nyata apa? Dan gue sih ngerasa LeBron di trade deadline tuh agak wow. Cuman the idea kalau seandainya dia bergabung ke Warriors, menurut lo gimana? What kind of team would that be, man? Jadi gue pas dengerin ini ada banyak lah yang orang komen-komen. Jadi ini bukan gue yang riset sendiri, tapi ada yang sebut bahwa di dalam sejarah NBA
belum pernah ada orang yang selevel superstar yang di trade pas trade deadline. If I'm not mistaken ya, kalau nggak salah, I mean Kevin Durant di pertengahan musim sebenarnya. That's the closest yang bisa gue pikirin. That's the closest ya. Ya udah, but I mean satu gitu ya. Dan I think calls were made. Gue percaya bahwa ada lah di sounding ibaratnya. I don't think there was anything close. Yang gue denger serayannya Golden State Warriors, Daryl Morey juga nelfon. Dan jawabannya balik adalah pertanyaan. Dan pertanyaannya adalah, is Joel Embiid available? Dan kita bisa asumsi kalau Warriors yang telepon, mereka juga tanya, is Steph Curry available? Yoi. Jadi ibaratnya kayak, ya sounding nggak ada ruginya. Tapi udah dibilang juga kan sama Rob Pelinka bahwa, he said it himself, bahwa pas ditanya tentang trade lain, dia sebut, you can't buy a house that's not for sale. Ya kita asumsi bahwa their house is not for sale either. Their palace is not for sale, The man. the kingdom is not for sale. But it's fun, fun. Kayaknya ini juga banyak teori bahwa LeBron sendiri yang membuat rumor-rumor ini terjadi, biar nggak tahu, biar timnya membuat sebuah gerakan sebelum trade deadline, ataupun biar timnya agak goyang sedikit, biar termotivasi. LeBron doing LeBron things, biasalah. Ini tapi coba kita bayangin ya, seandainya nih LeBron James. Kan kita pernah ngeliat ini, kalau yang paling membekas diingatan adalah ketika All-Star Game di Cleveland ya. Ketika dua-duanya setim. But what if though? Menurut lo tim macam apa nih Golden State Warriors seandainya ada seorang LeBron James di situ? Gue sempat kepikiran ini. Tapi what would they have to give up dulu? Masa cuma tersisanya bener Steph tersisa nih. Mereka gak lepasin Steph. I think so ya. Oke, kalau ada Steph sama LeBron, juara sih. Langsung juara. Juara sih. Tapi ada Draymond nggak? Nah, itu yang. Tapi gini loh, seandainya masih ada Draymond, gue sebenarnya nggak terlalu tahu tim itu akan koeksis kayak apa. Ada sedikit overlap ya? Iya, karena Draymond gue setuju. Kalau main dengan Steph yang optimal, dia yang bawa bola. Terus perannya apa? Dan dia bukan shooter yang wangi gitu. Bener. So ironisnya, well we all know betapa dia sayang sama LeBron kan. Mungkin dia akan harus take a backseat. Obviously di tim itu kayaknya Clay mungkin akan dilepas. Tapi dalam realitanya satu hal yang bikin ini nggak kejadian juga karena gue ragu. Even untuk pemain yang paling tinggi kayaknya Jonathan Kuminga, Warriors tuh nggak pengen lepas. Wiggins mungkin karena dia cuma jadi Scottie Pippen ketika lawan Boston Celtics 2 tahun yang lalu, mungkin akan dilepas gitu. But tapi let's talk a bit about the idea kalau bakal fix juara. Gue nggak tahu juga sih sebenarnya. Enggak sih, cuman kewalahan banget gak sih lo jaga mereka. Siapa yang akan you're gonna double up on Steph? You're gonna load up di Steph on the perimeter. Terus LeBron gimana? So you're gonna load up on LeBron. Cuma gue gak suka bagaimana tim itu bisa menghentikan beberapa senjata yang dimiliki sama tim lain sih sebenarnya. Hate it or love it ya. Mungkin ini ada sedikit recency bias ya. But Denver itu komposisinya bagus banget menurut gue. I love Denver. Ya, I love Denver. Antara wingnya ke guard play-nya ke big man-nya. So gak tahu sih, gue masih bisa ngelihat tim Warriors itu punya beberapa kelemahan yang bisa dieksploitasi sama tim lain. Bahkan ketika ada, I know this sounds crazy, bahkan ketika ada LeBron James and Steph on the same team. That being said, it's gonna be a nightmare buat menghentikan tim hypothetical macam itu, man. Seru banget ya. Just bayangin aja. Ya gue agak sedikit got carried away sih bilang juara. It takes a lot to be a champion. For sure. But I would love to see them play on the court together. Satu musim lah. Boleh lah. Musim terakhir. Farewell tour. Boleh ya, mungkin nanti diakalin kali. Kan si LeBron udah bilang dia maunya yang penting tuh ada Adam Roney kan. Ya if it's LeBron, he will find a way lah. Entah itu di mana buat main satu tim. Nah, kita ngomongin soal yang benar-benar kejadian di lapangan or what. Ini kurang lebih kayak seminggu habis trade deadline. Kalau buat lo pribadi ya, kalau kita melakukan apa ya? Ini bukan quick count nih, slow count sebenarnya. Pemenang trade deadline yang paling top buat lo siapa, Paul? Oke, kita ngomongin saat deadline aja atau leading up ke deadline juga termasuk? Leading up aja deh. Leading up. Kita buka lebih luas. Ada beberapa yang gue suka. First of all, one of the early trades yang gue suka, walaupun sakit hati sedikit, tapi emang this the right move. Pascal Siakam. Tolong kameranya Menser, kita salaman dulu dong, Paul. kita salaman dulu. Makasih. Makasih. It's okay. Gue seneng
tim lo bisa jadi sebagus itu dan pemain mantan kita bisa jadi segitu berkembang langsung. It was almost immediate. Setelah 2-3 game udah langsung kelihatan cair banget. So I really love that trade. Going closer though, gue suka Knicks sih. Gue suka dapat Bogdanovic, Alec Burks. Alec Burks, I don't know, is he still good? Who cares? Dengan Bogdanovic. Pusing saya tuh. Like ini for the record, gue sangat nggak suka dengan New York Knicks. Itu kayak tim, kalau ada satu tim yang gue benci itu adalah New York ya. Karena apa? Rivalitas sama Indiana obviously, and because they are always getting dibahas sama media di US. Rivalitasnya ya. Tapi emang itu moves yang bener sih. Sang tiap kali Jalen Brunson ke bangku cadangan, ada pemain yang bisa ngejalanin offense-nya, yang bisa nyiptain tembakannya. Pernah main di Indiana pula lagi. Bener. Emang dia kalau kapasitasnya jadi six man. Malahan there was this one season, seingat gue waktu di Pacers, ketika waktu itu si Oladipo was injured. Dan first optionnya, ini sebuah tim yang ada Sabonis, it was si Bojan. Sebelum habis sudah ke Utah Jazz buat jadi six man. So ini menurut gue satu signing yang memperlihatkan ambisinya Knicks sih. And gue nggak biasa mungkin ya ngelihat Knicks making the right move. Biasanya kita sering lihat them making the wrong move. They made so many good moves since Jalen Brunson, dan they made another good move saat Julius Randle lagi cedera juga, saat mereka butuh juga untuk maintain record mereka ya, especially dengan Philadelphia Sixers goyang. And speaking of the Sixers, yang ketiga yang gue suka adalah Pat Bev ke Bucks. Oh, Pat Bev ke Bucks. I like. So you like it for the Bucks? I like it for the Bucks. Oh, okay. I like Pat Bev. I don't like Pat Bev the player, but I like what he brings to the team. I like, but I do like him as an addition to any team. Apalagi tim yang sebuah contender ya. Menurut gue ya udah lihatlah klip-klip viralnya dengan seberapa vokal dia dan seberapa. And I think that's what the Bucks need. They need a wake up call. Lo pernah lihat ini gak sih videonya si Pat Bev? Yang dia menirukan aksennya Giannis gak sih? Belum. Iya, jadi ini sebelum dia masuk. Sebelum. Jadi ada, lo bisa lihat klipnya di YouTube. Dia basically niruin Giannis karena ada there was an episode di mana ceritanya mau lawan Bucks, and then Giannisnya cedera, terus dia bilang, "Are you ducking me?" And then dia memperagakan. But although I like the move, gue nggak yakin move itu tuh sesignifikan itu buat Bucks, simply because masalah mereka udah jelas lah, perimeter defense. Does he bring a bit of grit and hustle and defense? For sure. Tapi lu mainin dia di samping nemesisnya Damian Lillard, gue masih punya concern soal lack of size-nya aja sih sebenarnya. Oh, bukan karena slack antara mereka, tapi justru karena size-nya. Karena kayaknya walaupun he brings a lot in terms of energy, masih ada sebuah lubang yang rentan buat dieksploitasi sih sebenarnya. I just think they need a dog on defense. True. Sayangnya dia nggak bisa dapetin Caruso sih. Itu yang sebenarnya I was like, bisa nggak nih, mungkin nggak Bucks dapetin. Kind of a shame ya kalau Caruso nggak pindah dari Bulls. Bulls masih agak di limbo gini ya. Yes. Jadi Bulls itu, Chicago Bulls sekarang itu kayak PDIP di pemilu kali ini, man. Aduh. Iya kan? Bener kan? Bener, kayak Bulls ini kayak punya Bulls. Satu kuda yang lain gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya suaranya hanya 20%. Kejebak 19. Bulls nih, mungkin Chicago Bulls nih mau jadi oposisi sebenarnya. Ini what do you make about the Mavericks? Menurut gue mereka lu cukup agresif. Lo, do you like what they made or not? No. Sama sekali nggak? Gue nggak suka mereka lepasin Williams sih sebenarnya. I don't know. Are you for the move? Gue sebenarnya cukup pro karena gue nggak ngerasa Williams se-oke itu. Kelihatannya walaupun off the court dia kayaknya deketin ada pemain tim Dallas yang cewek. Satu apa? WNBA. Siapa WNBA, si Sally Bali itu. Kelihatannya ada chemistry issues dia sama Luka. They went with PJ Washington yang sebenarnya agak fluktuatif ya mainnya. I saw a good game with PJ Washington and then I didn't see him much after that. But I think they did good dengan si Daniel Gafford sih yang dari Washington. Bringing a lot of motor and hustle, rebounding, defense, juga ngasih pressure lah kan. I think they did really good with the draft with Derek Lively. Nah ini ngasih mereka ngasih opsi. So I think Mavericks itu emang tim yang di posisi ya sekarang they had to make a move. Karena
just to make sure mereka tidak terjerumus ke dalam perebutan play-in. Jadi gue cukup pro sih dengan apa yang. And they're gonna waste the season di mana Luka is balling, man. That's what I think. I just think kenapa ya the Mavs move didn't stick out karena gue nggak ngerasa itu signifikan untuk mereka akan improve segimananya juga. I mean they're so reliant on Luka. Kayak move-nya nggak cukup signifikan unless you're moving for another superstar that can kurangin menit main dia aja sih. Emang sebenarnya kalau nyari pengganti Luka kan tricky kan. Obviously solusinya adalah staggering dengan si Kyrie kan. Ideally. But think of it kayak nonton NFL lah. Ngasih satu lagi senjata kalau di Kansas City Chiefs kan buat Mahomes. Nah ini satu lagi senjata buat Luka nih, buat dimanfaatin as a rim roller, as a lob threat gitu. Yeah. Kita pindah dikit. Lob City baru ya. Dallas. Kita pindah dikit ke buyout. Oke. Who do you think di buyout market sejauh ini pergerakannya paling oke? What are the choices for buyout? Yang signing yang udah dibikin Phoenix itu ngambil Thaddeus Young, Lakers ngambil Spencer Dinwiddie. Kyle Lowry pulang kampung ke Philadelphia. So itu sih yang lumayan mencuat. Nothing. Oke. Dinwiddie bagi gue sih lumayan menarik ya di Lakers, ngasih satu lagi opsi yang bisa istilahnya North and South. Dia udah main sekali ya. Mainnya kurang bagus. Yeah, that's why I didn't really stick 2 out of 6. Tapi yang menarik adalah dia cuma mau ngambil bonus kalau nggak salah $1 atau apa di kontraknya. Is that right? Iya, kalau misalnya Lakers juara. Oh, wow. Gitu. Kalau juara. Kalau juara. Nggak tahu ya kenapa gue rada kecewa sama dia terakhir di Nets kayak hilang semangatnya. Apa karena dia itu di Nets atau emang were we overhyping Spencer Dinwiddie saat that really good season? Enggak juga. Mungkin I didn't watch him enough di Nets yang periode 2 ya. Yeah. Untuk bisa tahu, cuman ya mungkin udah agak usang. I think he did pretty decently di Mavericks sebenarnya sih. Okay. For his short tenure di sana. Dan gitu. setelah Lakers sudah fully sehat, peran dia akan seberapa besar? Ini kan sebenarnya buat dia baguslah ada Spencer Dinwiddie mitigasi LeBron aja sebenarnya. Yeah. Mitigasi LeBron aja sebenarnya. Cuman nggak tahu sih, bagi gue Lakers tuh harusnya ngelakuin move yang lebih agresif lagi sih sebenarnya di deadline, dan nothing really happen walaupun udah ada selentingan soal DeJounte Murray, Trae Young. I'm glad. Really? Lo malah seneng dia main aman. Gue suka team for the way the team is right now. Gue suka. I think it's better not to make no moves than to make the wrong move. Jadi sebenarnya masalahnya nggak tahu, mungkin gue trauma kali ya. Lakers have made some bad moves over the last tapi seasons. Tapi kan yang terakhir malah bagus ketika itu di dekat deadline. Jangan diutak-atik lagi. Okay. We made a mistake with, I say we, Lakers made a mistake with Caruso. I think Kuzma should have been a keeper. Jangan lihat Kuzma sekarang deh, maksudnya Kuzma waktu di Lakers. Ya udah, sekarang udah diperbaiki nih. Jangan terlalu diutak-atik lagi deh menurut gue ya. So I look at all the names that were moved at the trade deadline. I didn't really see anything significant that would have been a benefit ke Lakers juga anyway. Ya mungkin juga gini ya, kadang-kadang it's about ngelihat ini tuh masalah karena bener-bener pemain yang lo punya atau pemain yang lo punya tuh belum bermain sesuai ekspektasi. Siapa yang belum? Taurean Prince. Iya, obviously. Kalau kita tarik ke 6 bulan sebelumnya, when Lakers were making all of these moves, Gabe Vincent, we're like, oh ini kan bagus, ini kan oke nih, mungkin they're betting on perbaikan internal. Dan setelah fluktuasi yang terlalu sering ya nggak ada salahnya juga. Gitu. Vincent, Vanderbilt dulu udah balik 2 itu aja, gue rasa tim ini bakal solid. Asal ngetun aja. Yeah. Tapi mungkin Gabe Vincent tuh ini kena apa yang orang sebut sebagai pajak meninggalkan Miami Heat kan. Waduh. Jadi dia langsung, walaupun nggak itu stigma aja sih sebenarnya, kayak si Max Strus di Cleveland nggak sebegitunya. Ada pemain yang emang harus kena tekanan di Miami untuk bisa main bagus ya. Gue suka ini sih, Suns dapet Thaddeus Young. Ya. Sebenarnya cukup oke. Kayak Suns tuh kayak tim yang selalu punya, walaupun Thaddeus Young mungkin mainnya nggak sesolid dan reliable kayak dulu. Suns tuh kayak tim yang selalu butuh just a bit of size in the wing small forward position. Just bodies to throw, kan dia dapetin si Royce O'Neal juga kan di trade. Yeah. So I think they need those types untuk agak nge-offset lack of defense dibandingin the other offense yang cukup explosive. Speaking of explosive offense, setelah gegap gempita Super Bowl
ini akan jadi giliran NBA untuk berpesta. Oh yeah, that's right. The All-Star Weekend is upon us. Dia akan diadakan di Indianapolis. Gimana tuh rasanya? I'm not there jadi. Biasa aja ya. Nggak, tapi it's the first time in 40 years. 39. Terakhir tuh 1985. Wow. Yeah, long time. Mungkin orang nggak banyak yang tahu soal Indianapolis, tapi image-nya adalah it's a great city buat bikin event. Okay. Sports event, apalagi kalau kita ngomongin Final Four, udah berkali-kali dia di sana, racing, Indy 500, even the Super Bowl. Ya. Waktu itu juga sempat di Lucas Oil, so buat kegiatan olahraga it's actually a pretty good city. Gue suka di airportnya tuh di branding by the way di Indianapolis. Jadi di area terminal ya, mereka bikin lapangan basket. Really? Yeah, yes. Jadi sambil nunggu pesawat, lo bisa main basket. Wow. Okay. So that was pretty cool. All in. Yeah, I mean Indiana kan it's a basketball state. Yeah, it is a basketball town. Kampusnya. Walaupun entah kenapa tuh tim-tim yang di level universitas itu lebih terkenal dan Indiana Pacers sebenarnya. Yeah. That's why mereka jargonnya harus bilang we're Indiana's team because everybody's watching Indiana State, Purdue dan lain sebagainya. So let's talk about the rosters for the All-Star Game. Boleh ditampilkan grafisnya. Line-up-nya. Ini kita kembali ke format klasik nih. Yes. Nggak ada lagi pick up. Coba kita lihat nih. Gimmick. Kita kembali ke East sama West. Okay. Conference yang klasik. Itu kalau kita lihat di the captains buat All-Star Game kali ini di West is kan biasa kan the top vote getters kan. Nah di Westnya itu it's LeBron James. Kemudian di East it's Giannis. Yes. Pelatihnya sih yang sebenarnya cukup menarik ya. Di West kan Chris Finch. Yes. Nah di East nih harusnya kalau kan dia selalu ngambil pelatih dengan rekor paling bagus. Benar. Ya. Karena paling bagus di timur adalah Boston Celtics, tapi Joe Mazzulla udah jadi pelatih tahun lalu harusnya tim dengan rekor kedua terbaik di saat All-Star diumumkan itu adalah Bucks, but they just fired Adrian Griffin. Jadi yang dia masukin adalah Doc Rivers. Lu setuju gak sih? Lu setuju gak sih atau harusnya maksudnya kan dia kan baru masuk banget. Dan kayaknya rekor dia sejauh ini sama Bucks tuh kayaknya belum bagus-bagus banget. I think jangan-jangan lebih banyak kalahnya lagi di saat podcastnya diambil ya. Itu tim peringkat 3 saat itu siapa? Sekarang masih ingat gak sih? Kalau kan duanya kan Cavs. I think you could give it to Bickerstaff. Okay. I would have rather that. Iya kan? Menurut gue iya sih. Maksudnya gak fair juga. Lo baru mending dia dari tim lain. Dia dari ini dari meja di samping lapangan. Oh benar, dari podcast. Dia kan selain di ESPN tuh he's been on ini di podcastnya Bill Simmons. Jadi regular. Dua orang yang tadinya sempat musuhan kan. Ketika si Doc itu cabut dari Celtics ke Clippers gitu kan. Bill Simmons Celtics udah baikan. Nah, anyway, he's the coach. Is there any notable snubs kalau menurut lo? I mean setiap tahun pasti ada. Cuma tahun ini obvious atau enggak menurut lo? Tapi menurut gue snaps di East-nya masuk ya. Ya udahlah kalau Scottie Barnes rekor kita buruk banget. Gue gak expect dia masuk juga. So ya sangat bersyukur dia masuk. Kalau kata pelatih Raptors the future face of the league loh. Future, not this season. But he is playing really good. So I'm glad. Trae Young jadi akhirnya masuk juga. Tapi ya I hate to say it. Tapi ya yang banyak di diskusi adalah Lakers at that time ya. Kalau sekarang kan mereka udah berapa sih? 3-4 game di atas 500 ya. Yes. Basically now lebih bisa make the case. Tapi at the time mereka dapat 2 All-Star. Tapi gak ada satupun Kings. Jadi gue ngerasa at least kalau mau ngambil salah satu dari 2, I hate to say it, but Domantas Sabonis kayak gue gak tahu suka sih personally. But his numbers don't lie. And kalau mau ngambil salah satu Kings ya dia sih di atas Sabonis Fox. Bukan Fox ya? By numbers. Kalau personally buat All-Star Game Fox lah. Tapi kita nggak bisa pilih berdasarkan kayak wah dia tapi lebih exciting, lebih highlight. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin highlight sih mungkin Sabonis tuh agak mentok di bawah ya sebenarnya. Fox korban ini sih guard play yang cukup luar biasa lah di barat gitu. Tapi dengan catatan itu gue setuju bahwa ini All-Star Game dan it is for entertainment. Dan emang bintang-bintang yang terpilih ya lo gak bisa selalu berdasarkan hanya statistik atau rekor menang kalah.
ada ya faktor ini orang seru gak sih dia kalau nombok atau dia kasih kita highlights beberapa highlights yang dia bisa kasih kita di dalam menit yang sangat terbatas. Iya, tapi kan Paul, kita harus ingat narasi di pemilu juga kan. Pentingnya meritokrasi. Bener, makanya gue bilang Domantas Sabonis agak kena snub sih. Tapi siapa yang lo mau keluarin? Kayak kalau lo keluarin AD, ya dia terpilih coach dan gue ngerti kenapa sih. Setiap kali dia main kayak wow, when he's on, dan he's an all-star gitu. Dia main like an all-star. Who do you think tim yang lebih kuat, West apa East? I'm going with West. I'm going with West. Totally, I never bet against LeBron. Never. You don't bet against LeBron and Steph. No. And Jokic on the same team. Apalagi kalau tim lawannya All-Star malas-malasan justru dia kayak justru gitu. Dia jadi minus di sini. Yeah. Tapi Embiid juga nggak ada kan diganti. And Doncic itu freakishly kompetitif. Oh ya. Yeah. Gue nggak tahu kenapa tapi di hal-hal yang nggak penting pun dia kompetitif. Jadi gue takut kalau sama dia di All-Star game. Ya, ini kan secara tim balik ke West sama East. Yes. Secara format juga dari tadinya target score sejak 2020. Yeah. Ini kita kembali ke ya normal. Masih ada charity, jadi yang dapat paling ada, ya? Yang menang tiap kuarter pasti akan menang sejumlah uang yang kemudian disumbangin. Okay. Tapi kita kembali ke it's a normal basketball game. Lo sebenarnya kalau buat All-Star game lebih suka format biasa atau format dengan target score? Nah, ini gue sempet kayak bolak-balik mikirin juga kayak awalnya gue nggak tahu tentang donasi itu. Awalnya gue pikir sayang ya kalau nggak bisa donasi uang. Tapi kalau emang masih tetap fine, great. Gue suka sih sebenarnya that gimmick. Partly karena ada donasinya juga. It's a nice gesture. Tapi juga at the time it was cool. It made it kind of lebih kompetitif. And then we had that really bad one. Yang ya kok jadi gini. Dan gue merasa bahwa sebenarnya ini bukan basket sih. And I wanna see a basketball game. Kalau emang akhirnya agak blow out. Sampai ke kuarter keempat nggak apa-apa. These are the best players in the world, bukan hanya di Amerika. So, gue akan percaya di kuarter keempat tim yang ketinggalan jauh pun ada kesempatan untuk ngejar. They're gonna still try to make it competitive. I think in previous years All Stars have taken a lot of flack for like nggak trying too hard. And the worst of it, yang paling buruk adalah kayak Steph sampai bercanda tiduran pas lagi laying down di lapangan pas Giannis lagi mau layup atau ngedang. Kayaknya setelah itu kayak mereka juga sadar diri deh. Dan dengan sempat ada perubahan format gamenya sendiri, I'm glad it kind of went back. I kind of got tired of it, to be honest. And I know it was a nice tribute ke Kobe dengan quarter keempatnya itu target score. Tapi ya udahlah, gue juga mulai bingung ngitungin. Tau gak? Gue pengennya nonton aja dan liatin skor gitu. It takes away from the game a little bit, in my opinion. And I'm glad that it's back. Yeah, I think kayaknya memang agak muluk-muluk sih untuk mengharapkan pasti bakal kompetitif. Dan ketika aturannya diubah waktu itu, sebenarnya karena dirasa ini kayaknya yang main udah nggak kompetitif lagi deh gitu. I think at the end of the day emang All Star harus dimaknai sebagai eksibisi, nggak terlalu penting soal menang kalahnya. Tapi sebenarnya gue cukup menikmati selama itu kompetitif sih, dengan target score sih lumayan seru. Yang sebenarnya gue nggak terlalu suka adalah the pick up element of it. Karena gue jadi bingung aja sebenarnya tiap tahun milih pemilihan timnya. Iya. Benar. Ini sebenarnya siapa? Walaupun mungkin itu adalah karena dirasa kadang-kadang tuh timpang antara conference. Dan kalau ngelihat tahun ini bisa jadi walaupun kita kembali ke format klasik, timnya sebenarnya agak timpang. I would say the West. Gue nggak keberatan kalau mau bikin playground format milih-milih tim. Kalau akhirnya yang terpilih adalah yang terpilih berapa sih? 30 ya total. Ya pula segituan lah. 30 pemain terbaik, nggak usah by conference. Tapi kalau lo mau berdasarkan conference untuk pilih 15 terbaik dari 12 terbaik dari timur, 12 terbaik dari barat, plus injury replacement or whatever, ya udah lo sainginnya ya East versus West. Tapi kalau lo bikin playground format, pick the 24 best players in the league. Yeah, for sure. Ya nggak sih, jadinya nggak ada yang terasa snub karena mereka terlalu berat di barat nih, yang bintang-bintangnya semua lebih banyak di barat, ya nggak apa-apa kalau lebih banyak all-star di barat. Kalau kita ngomongin soal meritokrasi mengesampingkan weak strong conference sih ya, but as a audience member, I just find it a bit confusing aja. Gitu ini ya? Tim ini lawan tim ini, siapa lawan siapa gitu loh. Karena untuk hari itu lo harus ngingetin. Iya, kayak di sini kan tim yang ini beda. Gitu kan. So itu, but one more thing. I think lo ini gak sih, lo suka masang gak sih kalau olahraga? Boleh gak sih ngomong gitu? Enggak lah, saya muslim yang baik. Tapi saya tidak.
Tahu nggak salah satu alasan kenapa gue nggak pernah kayak gambling? Karena salah satu adalah kayak misalnya bola gitu kayak ada menang kalah tapi itu bukan straight out menang kalah kan? Kayak ada selisih. Jadi lo harus menang lebih dari berapa poin. Basket juga gitu kan. Nah gue gak pernah bisa masang karena gue gak tahu gue harus cheer untuk tim gue menang tapi gak boleh menang terlalu jauh. Hal-hal seperti itu kan. Nah gue merasa kalau nonton All Star Game ada kayak gitunya, kayak gue malah jadi ngitung-ngitung. Gak pure nonton basket aja. Gue pengennya simplify aja, kayak gue pengen nonton actionnya. Kan lo bilang ini strictly for entertainment. Gue gak harus hitung-hitung skor. Tadi tuh yang menang kuarter pertama berapa. I end up doing a lot of math that I don't need to do. So have you ever placed a bet on an All-Star game? Never. Okay, kita tarik ke All Star Friday and Saturday ya. Rising Stars, are you watching that atau cuma nunggu highlight di YouTube aja, Paul? Ini ini membingungkan. Tapi gue tertarik untuk nonton karena gamenya bakal pendek banget. Betul. Gak sih ada target. Kalau ini ada target skor tapi target skornya 40, jadi lebih kayak playground aja gitu kan. Dan game di finalnya 25. I might tune in karena hari itu gue gak kerja paginya. Lagi shiftnya lagi bersahabat lagi ya. Lagi off, jadi gue pengen nonton sih. Gue sih pengen lihat. The only thing I wanna see adalah mungkin gak nih ketemu lagi Wembanyama sama Henderson. Yes. Because I really think Henderson dikasih lagi panggung, a chip on the shoulder, tipe yang kayaknya agak kompetitif dari waktu mereka ada exhibition games di setahun sebelum proses draft. So I wanna see that. Oke, jadi tim Jalen lawan tim Tamika dulu. Sama ini juga lawan si Chet juga. Chet Holmgren, yeah. For sure. No, there's a lot of good names in there. There's Jaime Jaquez. Seru banget sih, ada Wembanyama sama Jaquez di satu tim. Sama ini man, di timnya Detlef Schrempf ya. Itu ada Matas Buzelis, itu pemain G League. Itu salah satu prospek buat musim depan. I think berarti ini kayak tim Detlef nih tim G League ceritanya. G League. Ya kan makin banyak pemain-pemain sekarang tuh yang mempertimbangkan ya udah ngapain daripada gue jalur universitas. Gue G League tuh semakin menjadi kayak kalau di baseball tuh ada minor league-nya MLB. Nah, G League tuh itu. Dan si Buzelis ini kalau nggak salah dia tuh dari I forgot, it's either Latvia apa Lithuania lah, satu di antara dua itu. One of the prospects buat draft musim depan. And mungkin ini kesempatan buat dia naikin stoknya sedikit because banyak yang merasa next year's draft tuh nggak sekuat draft tahun ini. So it's a good apa istilahnya coming out. And Mac McClung pemanasan buat dunk contest, just buat intin bahwa gue tuh masih ada gitu loh. Gue penasaran pengen lihat dia kalau main basket seperti apa ya. Oh iya. Tapi kan dia kan sebenarnya sempat main bentar buat Lakers juga. Iya, gue nggak lihat. Was it di bukan Summer League, dia apa ya? Kayak jangan-jangan preseason atau lupa gue. It was either Summer League or preseason, but I didn't see him at all. Meaningless basketball lah. Gue nggak lihat sama sekali. Oke, kita. Dia kecil kan sebenarnya orangnya. Jadi gue pengen lihat kayak kecil. is he like siapa sih yang di Cavs pas sama LeBron? Bukan Nate, siapa? The white guy dulu. Delhi, bukan? Yes, Delhi. Lebih kayak gitu gak sih dia? Gak tau, bayangkan tapi dia gak gitu. bisa loncat kayak gitu sih. Iya, beda. minus the hops. Oke, let's go to Saturday. Dibuka dengan Skills Challenge. I think Skills Challenge ini rosternya lumayan oke sih. Ada Tyrese, ada tim Indiana tuan rumah, Tyrese Haliburton, Benedict Mathurin, Miles Turner. Ada tim Topics, isinya first pick semua, Paolo Banchero, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, dan tim All Star. Jadi emang yang what is Scotty Barnes doing there? I don't know. He's the only one that said yes. Gue nggak nonton tim All Star. Oke, baik. All Star Scotty Barnes ya. Oke, Tyrese Maxey yang ibaratnya hanya dia yang mau ikutan. Yes. Lo ngunggulin siapa lah dari tiga ini? This is all around skills ya. Iya, merata ini. All around skills. I don't know. I like Team Indiana. I like Team Pacers. I think it's this. Miles Turner is a good 3-point shooter sih sebenarnya. Gitu. Yeah. Walaupun larinya agak tapi larinya agak awkward sih dia. Larinya agak run too fast. Yes. Mereka nggak pernah kayak nge-gustful banget kan. Mereka bisa sok cool gitu kan kalau main di skills challenge larinya. I'm gonna go with team topics karena tiga pemain ini kayaknya lebih kompetitif aja sih dibanding. Dan Wembanyama sebenarnya low-key bisa segalanya ya. Benar. Low-key passing juga bagus, on point. Let's go to the 3-point shootout. Okay. Ini. Nah, sebelum kita sebutin siapa aja yang main,
Menurut lo, ini gue udah sampai bosen sih denger ini di tiap All-Star Game. Should the 3-point contest menjadi kontes yang menutup malam itu? Enggak lah. Kenapa kalau buat lo? Karena 3-point contest mau segimana, gini deh. What's the best thing that can happen? Mungkin 37-point round kayak si Sab di WNBA. Oke, maybe. Tapi di NBA pun belum jarang-jarang terjadi poin setinggi itu. Ataupun final round yang wow. Jadi segimananya peaknya 3-point di final roundnya pun head to headnya siapa? Tyrese sama ini ya. Dame Steph. musim lalu. Dame, ya. Yeah. I mean segimana sesuruh head-to-headnya udah peaknya segitu. Iya, Slam Dunk sering gagal. But potensi peaknya really, if we're not talking peak ya udah Levine Gordon lah ya. Itu potensinya jauh lebih tinggi untuk itu. Jadi gue merasa Slam Dunk tetap harus ditaruh terakhir. Ya kalau akhirnya mengecewakan ya udahlah ya. Gue cukup kaget deh. Gue kira lo akan memilih 3-point contest karena gini. Gue termasuk orang yang agak capek denger how everybody ingatannya pendek kalau di dunk contest. Kayak mau sebenarnya dunk contest musim sebelumnya cukup oke. Ketika dunk contestnya bagus, people are gonna say the dunk contest is back gitu. Like last year itu gak kejadian gitu kan. Like people have every year it has to be back. Iya gitu. But yeah, gue juga ada di posisi yang sama. It's just about the magic. Yeah Right? man, there's something. Tahu gak kenapa? Kita semua bisa nembak 3-point. Mungkin jelek, tapi kita semua bisa nembak 3-point. Kita gak bisa ngedang, man. Bener. Gue seneng banget ngeliat orang ngedang. Dangnya biasa pun juga kayak, well, it's still a dunk. I can't do it. And apa ya, the likelihood of lo ngelihat hal yang gak pernah lo lihat sebelumnya. Ada chance kan? Yeah. Ada chance kayak, what am I gonna see? Ada secretnya gitu. Cuma people need to be a bit more forgiving juga lah. Menurut gue, gini loh, 3-point contest, kalau seandainya musim depannya sebenarnya yang nembak-nembak nggak sewangi musim sebelumnya, nggak ada yang bakal kecewa juga. Bener, that's why I mean low-nya nggak akan se-low Slam Dunk. Apa istilahnya? High-nya nggak akan se-high. Dia tuh low risk low reward sebenarnya. Bener. Nah, kalau investment, bener. gue lebih pilih 3-point sih. Aman. Dia kayak ini men, kayak sukuk tau gak? Kayak portfolionya tuh aman gitu. Government bond. Tapi anyway, let's talk about ini ya, apa saham-saham di sukuk ini nih. Yang ikut Malik Beasley dari Milwaukee Bucks, Jalen Brunson New York Knicks. Hometown favorite Tyrese Halliburton dari Indiana Pacers, Dame the defending champion Milwaukee Bucks, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Karl Anthony Towns, Trae Young. This is a field yang bagus, pretty sih. stacked field. Ya, dengan previous champions. Lu mau nanyain prediksi gue ya? I'm so bad at picking 3-point contest winners. I'm very bad. Jadi gue mau high risk high reward aja. I'm gonna go with Trae Young. Kenapa itu lo labelkan sebagai high risk? Streaky. Oh, okay. When he's hot and cold. Hot and cold. Then I'm just gonna bank that he gets hot di 2 round. I'm gonna go with Tyrese. Okay. Iyalah. Menurut gue sih itu di musim lalu kan sebenarnya ketika All-Star ketemu di ronde satunya bagusan Tyrese kan. So kayaknya he wants to bring it home. Yep. Yeah, but I think ini bakal cukup ketat sih. Dia, Dame. But if you want me to make the safe bet, I'll take Dame. But the high risk one, like the one that I think will cash in long, Trae. Gue sih ngerasa gini ya, Dame tuh kalau misalnya lawannya pada wangi semua, dia bakal tambah wangi. Yeah, that's true. Justru kalau lawannya bawah, ya udahlah gitu. Iya benar. Oke, nah ini yang menarik, ada satu kompetisi tambahan ya, challenge yang sebenarnya dari gorengan sosial media. Steph Curry, the greatest 3-point shooter of all time, lawan Sabrina Ionescu yang memenangkan 3-point contest WNBA dengan torehan like 37 points. Yep. Tentu itu karena money bola 3, but it's actually she hit 25 out of 27. How many did she hit in a row? 20. Yeah, jadi 21 or something like that. Yeah, beneran on fire. Ini kontes yang unik karena pertama kali ya 3-point contest di All-Star Weekend. Cowok lawan cewek. Although Shooting Stars dulu kan juga ada pemain WNBA-nya. Mungkin si Steph akan nembak dari jarak 3-point NBA, Sabrina dari jarak WNBA. That has changed.
Oh diubah, ini update nih? Jadi awalnya plan awalnya emang dia dari NBA line, Ionescu dari WNBA. Tapi Ternyata Sap bilang dia mau nembak dari NBA line. And I have her Respect. quote here. She said, "Personally, I shoot from men's range to begin with. I practice from that range, knowing that I have opportunity to pick what line I want to shoot from. It's a no-brainer. I want to shoot from the NBA line to prove that we are capable and we are willing." Bolanya tapi dia pakai bola WNBA atau NBA? Nah, setahu Beratnya gue mungkin beda kali ya? Setahu gue size-nya. bolanya sama, tapi mereka tetap boleh pilih kayak Rex-nya mau di posisi mana. Okay. Ada 2 starry balls deep location Okay. dan mereka ada 70 detik. I love it. Dan gue kepo juga. I mean the easy money is on Steph obviously. Tapi in a one-off. I'm gonna You go go with with Sabrina. Sam. I'm going with Sabrina. kenapa? I'm going with Kenapa? Sabrina. She has something to prove. Oke. Ya, Motivasi. Dan menurut gue, Steph ini apa sih istilah bahasa Indonesianya? Maju kena, mundur kena ya? Is that what they call it? Well, what is the English phrase? Gua Well, no, bingung what it's you're an saying. Indonesian phrase. Okay. I said this to my friend. Yeah. Gue jelasin, terus dia bilang, oh itu ada istilah bahasa Indonesia itu maju kena, mundur kena. Itu dari kalau nggak salah dari zaman ini lah, apa yang pelawak-pelawak zaman dulu itu apa sih namanya? DKI Warkop. Yes. Oke. Ya kan dari Warkop kan, maju kena, mundur kena. Oke. Kalau Steph menang, ya lawan cewek. Oke. Kalau dia kalah, wah lo kalah lawan cewek. Iya. I'm going with Sab. Ini ya situasi yang no win lah buat dia. Ya maksudnya lo menang juga. lagi expect. You're supposed to be the greatest shooter in the world. Of course you have to win. Cuma mudah-mudahan kalau gue sih lebih ngeliatnya semoga ini jadi presiden ke depan. Because gini, entah kenapa di level SMA itu kan ada McDonald's All American game, Yes. di mana ada dunk contestnya. Yes. Nah bagi gue ketika cewek sama cowok diadu di dunk contest tuh agak aneh. Because dunk contest itu lo dilimitasi oleh perbedaan kemampuan fisik. Of course. Your jumping ability, right? Dan yang terjadi adalah kalau lo lihat ya video-video, who's that? Candace Parker itu pernah menang dunk contest di McDonald's All American. Lawannya tuh J.R. Smith sama Josh Smith. Is that right? Yeah, I think it was in 2005. Dunk Legends. Dan dia cuman slam dunk biasa aja. Tapi karena dia cewek dan itu adalah athletic fit yang luar biasa, dikasih nilai lebih. Lo bisa lihat komennya kayak girl does ordinary dunk 50. Josh Smith goes gitu kan. Karena kita gak pernah lihat itu juga jarang gitu kan. Ya. Nah 3-point contest sebagai sebuah lomba akurasi itu lebih sama tuh playing field. Because kan sebenarnya fisik biologis male sama female itu kan sebenarnya ada hal-hal yang sama, ada hal-hal yang beda, ada hal-hal di mana mungkin perempuan tuh malah lebih bisa seimbang atau bahkan lebih bagus. Hal-hal yang sifatnya technical, yang berhubungan dengan touch misalnya, presisi, right? So I think shooting actually is a unique physical fit di mana cewek bisa aja. Cowok nggak necessarily karena postur tubuh jadi bisa unggul. Betul. Karena itu betul. Ya, benar. Ini bukan masalah tinggi-tinggian, bukan masalah kuat-kuatan. It's about gitu. teknik dan konsistensi kan sebenarnya untuk bisa selesaikan segitu banyak bola di dalam waktu yang There's terbatas. a bit of gymnastics. I love this because even 50 years ago, yang tenis, yang Billie Jean King, Battle of the Sexes, cowok lawan cewek, itu the first time cowok diadu sama cewek di sebuah olahraga. Gue dulu sempat mikir itu se-fair-fairnya, ya maksudnya yang paling mendekati lah. Even golf susah diadu karena golf tetap aja drivingnya cowok akan lebih jauh karena it takes power. Tennis I thought it's pretty close. But not as close as this. This is so close. Kayak this is as even as it gets. Dan that's why I give it to Sap karena menurut gue kalau dalam hal shooting, wah tau, like girls can shoot. For sure. Girls can shoot. They're really good at shooting. I've seen some great girl shooters. Dunking not so much. Look, gue on a personal level gue pengen lihat Steph menang. Cuma tadi pagi gue di handphone ngeliat Steph Curry masukin bola dari tunnel di ujung sebelah. So I'm not gonna bet against that. Oke, dunk contest. Akhirnya ada main bintang atau semi bintang yang mau ikut. Jaylen Brown. Jamie Jaquez Jr. Miami Heat ya, yang di podcast Paul George bilang, udah banyak main yang nolak tapi gue pengen coba ikut ini. Mac McClung supaya kita ingat dia masih main basket. And adiknya Obi Toppin, Jacob Toppin. Sebenarnya gue tuh pengen banget Obi Toppin ikut karena di Indiana. Gue suka Obi Toppin. I know the knock against him adalah dia ketinggian. Kebanyakan orang yang terlalu tinggi kelihatannya terlalu effortless kan. Waktu dia ikutan waktu itu juga kayak, wah tapi kok gampang banget. Dude is doing East Bay dunks. I love Obi Toppin di pertandingan, man. Tapi I'll be honest,
gue nggak terlalu familiar sama Jacob Toppin's dunks. Antara 4 ini yang paling jarang gue lihat justru Jacob Toppin. Gue harusnya lihat highlightnya. Tadinya gue maksudnya untuk lihat highlight dia dulu sebelum masuk ke sini. But if he's anything like his brother, I think we're in for a good contest. Well, gue ngeliat 2 video dia yang direkam dari kejauhan tadi sebelum ini. He was doing a 360 East Bay dan masuk ya. Nice. Cuman the thing about a dunk contest buat gue yang bikin gue masih ragu adalah it's about frequency. Kalau a player does dunk yang sulit dan berulang kali videonya banyak, gue lebih pede. Berarti artinya dia udah biasa kayak gitu. Karena banyak pemain ditanya, oke, ketika lagi latihan making all of those dunks, tapi ketika lo masuk ke lapangan penonton rame, it's the NBA All-Star Dunk Contest, dan itu situasi yang bagi pemain yang mungkin udah biasa main pun tegang karena untuk pertama kalinya di sebuah team sport lo jadi atlet tunggal, man. So ya mudah-mudahan sih first and foremost for this to be a good dunk contest nggak ada yang stage fright. No. Who you got? Jacob Toppin juga gue sebenarnya agak sama lo karena gue kurang tahu ya what's in his bag. Yes, me too. Jaime Jaquez I'm gonna go with Jaime Jaquez because dia pernah ada pengalaman juga ikut dunk contest di level kuliah. He can jump. Dalam interview dia bilang he at least has one dunk yang belum pernah dilihat. So they all say that. Iya sih. You know the safe bet is Mac. I'm going with Mac. Yeah, karena antara semua kompetisi yang paling memungkinkan di back to back adalah slam dunk contest. Yeah. Especially when you have a showman. Dan gue lihat tuh slam dunk contest is not just about kayak lo bisa eksekusi dunknya atau enggak. Tapi Mac McClung kelihatan santai banget, nggak takut. Bahkan dia satu-satunya tahun lalu pun yang nggak main di liga saat itu. Dan saat ini juga dia masih dijilik kan? Iya, biasa dapat kayak 10-day contract sama Magic sebelum habis kalau dia menang habis dia caps lagi habis itu. Udah you just hear the dunk gitu. Ini kayak pemain-pemain basket yang kayak di hire di Trans TV untuk bener buat ngisi. Jadi buat ngisi tambahan props. Ini aja properti. props aja. Tapi gue megang dia sih karena I think he's a showman. I think he's got a huge bag yang banyak kita belum lihat juga. It's entertaining. I think the crowd loves it. I think dia cara bisa memenangkan crowd adalah salah satu faktor besar di slam. Iya sama ini man, dia double minority kan kalau senang kontes kan. Udah kecil, putih lagi kan, putih. Sama ini juga sih, gue ngerasa dang yang dia keluarin kan sebenarnya zaman sekarang nih semua pemain ini kalau ikut NBA dunk contest itu udah dilatih sama professional dunker kan, Team Flight Brothers dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya their back itu banyak, nggak semua dunknya keluar. I have a feeling bahwa di dunk contest tahun lalu pun sebenarnya beberapa hal yang gak dia keluarin. Gak perlu. Dan ketika stok dunk lo banyak, lo udah sering ngelakuin itu, and let's face it, dia pasti yang latihan dunknya paling banyak gak sih dibanding main-main yang lain ini. Banyak waktu kosong. Jadi I think Mac McClung is a safe option. Kuda hitam gue sih is Jaime Jaquez. Di sini. So, but hopefully siapapun yang menang, missnya nggak banyak. Because that's the thing about dunk contest, man. Begitu satu miss udah terjadi, tiba-tiba tuh just the adrenaline just goes out. You know what? I like the dunkers yang kalau dunknya nggak dapet sekali, especially kalau 2 kali, they change the dunk. Benar. Diganti aja. Karena dia ngeliat orang gini, audience gue bakal. Soalnya kalau masuk pun orang gitu. Iya. Right? Jadi mending diganti aja. Tapi lo bisa coba itu nanti kan kalau dapet kesempatan lagi. Gitu. So I think you should switch it up, man. Okay. So hopefully All-Star Game bagus. Thank you Paul udah main lagi ke Box Out. Thanks man. Kalau ada komen, input, kritikan, pertanyaan atau ini kayaknya bahasa Inggrisnya kebanyakan, jangan lupa buat komen di Inggris YouTube. Iya, code switching lo, jaksel lo gitu. Anyway, this is Box Out and we are out.